Baiklah, Chukin tertawa terbahak-bahak, menatap putri ketiga dan para wanita yang tersisa. Kalau begitu, selanjutnya kalian harus bekerja keras. Para gadis tersenyum bersama. Pada saat ini, ekspresi Chukin tiba-tiba berubah sedikit. Ada apa, Chukin Tuan? Melihat Chukin masih tertawa sejenak, sekarang tiba-tiba raut wajahnya berubah, dan para gadis semua mengikutinya. Sudah berapa lama aku memurnikan energi? Tanya Chukin. 7 hari, kata para wanita serempak. Ups, sesuatu terjadi. Ada apa, Chukin? Qinglong juga mengerutkan kening bersama dengan alis Dai. Chukin sedikit terkejut. Baru saja, dia merasa bahwa segel ruang angkasa yang dia berikan kepada Luo Shentian telah terkoyak. Luo Shentian, sesuatu mungkin telah terjadi. Wilayah tengah, di sebuah planet terpencil tertentu, tidak dapat dikatakan sepi. Planet ini, yang sebelumnya baik, telah terkoyak oleh orang-orang kuat dari keluarga abad pertengahan dan sangat jahat. Dapat dilihat bahwa mayat yang tak terhitung jumlahnya sudah tergeletak di sini, dan hanya ada satu orang yang berdiri. Orang ini berambut putih, dan wajahnya sedikit pucat. Dia adalah kakek Luo Yiyi, Luo Gusen. Saat ini, dia sangat ketakutan. Di seberangnya, ada dua sosok berdiri, satu dengan kepala botak dan tubuh bagian atas telanjang, dengan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan memegang tongkat Zen di tangannya. Dan orang di sebelah si botak yang kuat adalah Luo Shentian, tetapi saat ini, Luo Shentian telah berubah drastis. Semua wajahnya ditutupi dengan pola sihir merah tua, dan pupilnya juga menjadi merah tua, seolah-olah tidak ada jejak manusia. Rasanya energinya begitu kuat sehingga meluap ke tubuhnya, dan energi merah tua yang mengerikan membuat semua makhluk di sekitarnya mati. Buddha, apa yang telah kau lakukan pada putraku Sentian? Luo Gusen menatap biksu iblis tongkat Zen dengan marah. Orang ini secara mengejutkan adalah seorang Buddha abadi. Dia pernah terbunuh oleh makanan rakus. Untuk beberapa alasan, dia terlahir kembali, dan penampilannya berubah drastis. Selain itu, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan fluktuasi energi yang meluap sama sekali tidak lemah. Yu Luo Gusen, dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Hehe, Dewa Luogu, bukan itu yang kulakukan pada putramu. Buddha tua mencibir, tapi, dia sama sekali bukan putramu. Dia adalah iblis berdarah binatang buas. Tidak mungkin, anakku, dewa, bagaimana mungkin itu adalah iblis berdarah? Luo Gusen, pupil matanya mengecil. Kalau tidak, bagaimana teknik pengendalian binatang buasku bisa mengendalikannya? Buddha tua mencibir, baiklah, jangan bicara omong kosong denganmu, Dewa Luogu, kau siap mati di tangan putramu. Begitu suara Buddha tua itu jatuh, tongkat Zen hitam di tangannya berputar, dan dalam sekejap, cahaya terang keluar dari pupil iblis darah itu. Segera setelah itu, Gorevian berteriak, seperti bola meriam, menyerbu ke arah Luo Gusen. Tidak, Sentian, bangun. Luo Gusen tidak tahu bahwa Luo Sentian adalah seorang Gorevian. Bagaimana mungkin dia rela memukul putranya sendiri, jadi Luo Gusen memilih untuk mundur dan berteriak sambil menghindarinya. Namun, setelah Gorevian dimanipulasi oleh teknik mengusir binatang buas milik Buddha abadi, dia menjadi sangat ganas dan kuat. Ditambah dengan gangguan Dewa Luogu, segera, lengan Dewa Luogu dipukul oleh setan darah. Di sana, sebuah lubang darah tertinggal. Sentian, apakah kamu gila? Luo Gusen layak menjadi pahlawan generasi ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan luka di lengannya, dan menatap iblis darah itu dengan marah. Jika kamu bersikeras seperti ini, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Begitu kata-kata Luo Gusen jatuh, dia berteriak ke langit, dan cahaya dan bayangan. Keemasan muncul di belakangnya. Cahaya dan bayangan ini adalah seorang wanita. Dia ditutupi oleh topeng dan baju besi, dan dia bersenjata lengkap. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dia tidak tahu asal-usulnya, tetapi dia pasti makhluk tingkat leluhur. Saat berikutnya, pedang panjang emas muncul di tangan Luo Gusen, dan segera, Luo Gusen mengayunkan pedang, seperti kilat, dan menusuk Gorevian. Setan darah itu sangat kuat, memiliki kekuatan tempur dan alam yang melampaui Luo Shentian, mencapai dewa tertinggi 2 kesengsaraan, ditambah dengan fisik khusus iblis darah, memberinya kekuatan untuk melampaui dewa tertinggi 2 kesengsaraan pada tingkat yang sama. Namun, Dewa Luogu adalah dewa tertinggi 3 kesengsaraan yang sebenarnya, kecuali Chukin adalah metamorfosis,
kesenjangan antara Dewa Tertinggi 2 Kesengsaraan dan Dewa Tertinggi 3 Kesengsaraan benar-benar sulit untuk dibuat. Saya melihat bahwa di bawah tusukan pedang Luo Gusen, kaki kiri Gorevian langsung tertusuk. Diiringi oleh semburan cahaya keemasan yang bersinar di kehampaan, Gorevian berlutut langsung di tanah. Meski begitu, Luo Gusen menutupi lengannya, dan tempat yang terluka itu terasa sangat sakit. Iblis darah, sepertinya kau tidak sekuat yang ada dalam legenda. Kenapa kau tidak meminjamkanku kekuatanmu? Sang Buddha tua terkekeh, dan dia mengisap pelan dengan telapak tangannya, hanya untuk melihat tubuh iblis darah itu, yang mulai memerah dan akhirnya lampu merah ini sepenuhnya dituangkan ke dalam tubuh Buddha abadi. Tidak, Tuhan, Luo Gusen berteriak hampir dengan panik. Dia teringat adegan kematian Luo Sentian sekali, dan bahkan lebih banyak kekacauan dalam pikirannya. Dengan itu, Luo Gusen mengumpulkan kekuatan ilahi tertinggi di telapak tangannya, mencoba menangkap iblis darah itu. Namun, begitu dia terbang keluar, ia difokuskan pada hatinya dengan tongkat Buddha tua. Luo Gusen terbang terbalik sejauh 1.000.000 meter, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk nanah dan darah, tak bergerak. Luo Gusen, kau adalah generasi pahlawan, kau sangat rentan. Tampaknya permaisuri Pangu akan mematahkan tangan kanannya. Setelah mengatakan itu, Buddha tua itu berteleportasi ke Luo Gusen dengan satu tangan. Lakukan posisi Buddha, letakkan di dada Anda, dan putar tongkat dengan tangan lainnya. Saat berikutnya, tongkat Zen-nya bergegas ke jantung Luo Gusen lagi. Ayah, kakek, pada saat ini, dua suara yang indah dan anggun terdengar satu demi satu, dan hanya dua sosok cantik yang terlihat, keduanya berdiri di depan Dewa Luogu. Keduanya anggun dalam postur, mempesona dalam postur, dan di seluruh negeri. Negara itu indah, dan kedua orang ini adalah Yue Yina dan Luo Yiyi. Mereka berdua melihat bahwa Luo Sentian sudah lama tidak kembali, dan mengira ada yang tidak beres, jadi mereka datang untuk mencarinya. Tanpa diduga, mereka melihat Luo Gusen di sini, dan mereka akan dipukuli sampai mati. Akibatnya, mereka bertindak langsung dengan putus asa. Dengan suara, bang, yang keras, saya melihat Yue Yina dan Luo Yiyi, masing-masing memegang pedang kaisar hantu dan roulet suci 9 naga, berdiri di depan Luo Gusen. Namun, meski begitu, mereka terus-menerus terjepit ke belakang dan ke belakang oleh tongkat Buddha. Pada akhirnya, keduanya terguncang ke belakang pada saat yang sama, menyorot sedikit darah. Siapa aku? Dua vas besar yang indah. Buddha tua tersenyum dan berkata, aku terlihat bagus. Aku harus membawanya kembali untuk berlatih-latihan bagi Kaisar Yin. Itu pasti bagus. Buddha tua, Yue Yina menatap Buddha tua itu dengan acuh tak acuh, jika kamu berani menggerakkan kami, kamu pasti akan mati dan terlihat jelek. Hahaha, Buddha tua itu mencibir dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Laona sudah mati sekali, dan mati itu jelek. Bukankah dia takut mati lagi? Begitu kata-kata Buddha tua itu jatuh, kulitnya langsung menghilang, digantikan oleh tulang yang keras. Kau benar-benar berlatih teknik penggantian tulang Jiuyin. Yuina dan Dai mengerutkan kening. Ya, teknik ajaib ini telah memberiku tubuh abadi, dan jika aku tidak mati sekalipun, aku akan menjadi lebih kuat, tetapi aku juga akan menjadi semakin menyakitkan. Buddha tua itu berkata dengan ganas. Oke, kau sudah tahu rahasia Laona, apakah kau memiliki pencerahan yang bagus? Buddha tua itu berkata, tongkat Zen di tangannya meledak lagi. Keledai botak, kembalikan nyawa anakku. Pada saat ini, Luo Gusen bersiul panjang, dan bayangan emas di belakangnya bergerak dengan cerah. Dia kembali mengayunkan pedang emasnya dan menebas tulang-tulang Buddha tua itu dengan keras. Buddha tua itu tersenyum, dan di belakangnya, muncullah Buddha iblis seharga $1 miliar. Mungkinkah, ayah? Luo Yiyi berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya saat mendengar kata-kata Luo Gusen. Meskipun dia sudah tahu bahwa Luo Sentian adalah iblis darah, Luo Sentian masih memiliki perasaan padanya. Tanpa sadar, Yue Yina dan Luo Yiyi sama-sama mendesak kekuatan ilahi tertinggi untuk menyerang sang Buddha abadi. Boom! Diiringi suara keras yang mengerikan, sisa-sisa tabrakan keempat orang itu melesat keluar dengan panik. Retakan muncul di seluruh planet, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan segalanya. Namun, ujung busur silang tidak dapat memakai kertas. Luo Gusen, bagaimanapun juga, bukan lagi lawan sang Buddha tua. Bayangan emas di belakang Luo Gusen menghilang pada saat ini, dan segera terguncang.
Pada saat yang sama, Yue Yina dan Luo Yiyi juga ditangkap oleh Sang Buddha Iblis di belakang Sang Buddha tua. Yue Yina dan Luo Yiyi ingin melepaskan diri dari belenggu Sang Buddha Iblis, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melakukannya. Hahaha, Sang Buddha tua itu meringis, aku ingin membawa kalian berdua keluar untuk berlatih, sehingga kalian dapat hidup lebih baik daripada mati. Namun, begitu kata-kata Buddha tua itu jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah, dan Buddha tua itu mendapati bahwa dia tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, Yue Yina dan Luo Yiyi keduanya berubah menjadi dua cahaya keemasan, melayang di depan Buddha abadi. Kemudian, di samping kedua wanita itu, sebuah ruang terkoyak, dan sosok yang sangat tampan muncul. Orang ini adalah Chukin. Chukin, Yue Yina dan Luo Yiyi sama-sama bersemangat. Maaf Yiyi, Yuedi, aku terlambat, kata Chukin dengan sedikit menyalahkan diri sendiri. Segel luar angkasa tidak dapat digunakan, dan Chu dan Qin telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi sebelum akhirnya menemukan bidang bintang ini. Dan Luo Yiyi dan Yue Yina, pada saat ini, penuh dengan keamanan yang ekstrim. Itu kamu, melihat Chukin, Buddha tua itu berkata dengan ekspresi dingin. Buddha abadi tidak akan pernah melupakan bahwa monster yang menakutkan itu datang karena Chu dan Qin di depannya. Tanpa diduga, aku mengambil segel kaisarmu, dan kamu masih bisa hidup. Chukin menatap Buddha tua itu dengan samar. Bocah Huang Mao, Laona menasihatimu. Sang Buddha tua hendak mengejek Chukin, tetapi ketika kata-katanya jatuh, Chukin telah berteleportasi kepadanya. Kapan? Sang Buddha tua tidak merasa takut, dia segera mendesak Sang Buddha Iblis di belakangnya, ingin membunuh Chukin dengan tamparan. Namun, dia mengambil langkah lebih lambat, kapak pangu milik Chukin telah menebas dada tengkoraknya. Apa? Sang Buddha membuka pupilnya, sudut mulut Chukin terasa dingin, dan dia mengeluarkan kapak pangu, menghancurkan lengan dan kaki Sang Buddha tua, lalu memotong tengkoraknya. Dengan satu pisau, Chukin, dia memiliki teknik penggantian tulang 9 yin, dan dia harus membunuh jiwanya. Teriak Yue Yina, tidak perlu. Chukin tersenyum dingin, dan pada saat ini, tulang-tulang Buddha tua yang patah mulai menata kembali, dan akhirnya, berubah menjadi tubuh baru. Pada saat ini, ia bukan lagi tulang putih, tetapi telah menjadi bentuk tulang kering. Pada saat ini, Buddha tua tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ia masih kuat sampai pada suatu tingkat, meskipun belum mencapai alam kesengsaraan surgawi. Aku abadi. Buddha tua itu menatap Chukin Dao dengan arogan. Tetapi saya melihat bahwa begitu kata-kata Buddha tua itu jatuh, ia langsung dihancurkan oleh Chu dan Qin dengan kapak. Orang ini Chukin, terlalu banyak siksaan. Luo Yiyi berkata sambil tersenyum. Yue Yina juga mengangguk tanda mengerti. Mengikuti, Yue Yina dan Luo Yiyi datang ke sisi Luo Gusen. Aku baik-baik saja, cepat, selamatkan Tuhan. Luo Gusen berteriak lemah. Ayah, ada apa? Luo Yiyi berkata dengan sedikit kesedihan. Dia dibunuh oleh Buddha tua. Apa? Iblis darah dibunuh oleh Buddha tua. Luo Yiyi dan Yue Yina berkata serempak. Apa? Dia benar-benar iblis darah, kata Luo Gusen dengan heran. Pada saat ini, disertai dengan suara keras, sekali lagi, setelah kebangkitan Buddha tua, dia dibunuh oleh Dewa Iblis Chu dan Qin lagi. Beberapa kali berturut-turut, semua Buddha tua dibangkitkan, tetapi mereka dibunuh oleh Chu dan Qin lagi dan lagi. Selain itu, Chu Qin hanya menggunakan kapak dari awal hingga akhir. Saat ini, Yue Yina dan Luo Yiyi benar-benar takut dalam kesedihan mereka. Apakah ini masih pria yang tahu dingin dan panas? Itu hanyalah iblis pembantai. Ekspresi Chukin kejam. Buddha tua berani menyentuh wanitanya, jadi Chu dan Qin tidak bisa melepaskannya. Meskipun teknik penggantian tulang Jiuyin kuat, ia memiliki batasnya, yaitu, tidak peduli bagaimana ia berubah, itu tidak akan membiarkan Buddha yang tidak tua itu menembus celah antara dewa tertinggi 3 kesengsaraan dan dewa tertinggi kesengsaraan surga. Kamu terlalu banyak menipu orang. Pada saat ini, Buddha tua telah berubah menjadi awan gas, hanya kepalanya yang merupakan tulang-tulang yang layu. Saya dapat mendengar bahwa kata-kata Buddha abadi saat ini sudah penuh dengan rasa sakit. Seperti yang dia katakan, semakin kuat kekuatannya dan semakin banyak kematian, semakin menyakitkan dia. Meski begitu, Buddha abadi tampaknya tidak mengakui kekalahan. Dia menatap Chukin dengan acuh tak acuh dan berkata dengan marah, "Bajingan,
apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki seorang pun di keluargaku yang mengerikan? Ayolah, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang aku bunuh. Chu Qin akhirnya berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Tuanku, selamatkan aku. Sebuah mantra dibakar oleh Buddha tua. Saat berikutnya, seberkas cahaya gelap menembus ke langit, dan di sana, sebuah gua gelap muncul. Dalam sekejap, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari gua, seolah-olah ada binatang buas kuno yang tertidur di dalamnya. Apa ini? Luo Yi mengerutkan kening. Kartu truf terkuat dari keluarga yang sangat jahat. Luo Gu mengerutkan kening, para tetua dari keluarga yang sangat jahat. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memanggil binatang buas yang sangat jahat, hanya sekali seumur hidup, dapat memanggil kejahatan yang sangat jahat untuk datang. Kejahatan, itu akan datang. Begitu kata-kata Dewa Luo Gu jatuh, raungan yang mengerikan dan kasar terdengar di lubang hitam. Orang dewasa yang sangat jahat ada di sini, nak, kau sudah mati. Sang Buddha tua menatap Chu Qin dan berkata dengan senyum tipis. Namun, Chu Qin tersenyum dingin, dan kemudian dia mengambil inisiatif dan terbang menuju lubang hitam. Chu Qin harus dipilih untuk menjadi sangat jahat. Luo Gusen, Luo Yi, dan Yue Yina semuanya terkejut. Meskipun kekuatan Chu Qin sudah lebih kuat dari permaisuri Pangu, dia sangat jahat. Tetapi itu adalah binatang buas tingkat leluhur tingkat bumi yang bahkan permaisuri Pangu tidak dapat memprovokasi. Kalau tidak, permaisuri Pangu pasti sudah pergi ke dunia yang sangat jahat sejak lama, menghancurkan malapetaka alam semesta ini. Dan saat Chu Qin mendekat, di dalam lubang hitam, tentakel yang menyerupai gurita, dengan panjang ratusan juta meter, terbungkus dalam kekuatan tak terbatas, dan membombardir Chu Qin. Chu Qin tidak mundur, dan melihat bahwa tubuhnya telah berubah menjadi merah pada saat ini menjadi iblis. Segera setelah itu, Chu Qin meraung, dan kapak Pangu langsung menebas antena. Tetapi saya melihat bahwa tentakel ini tampak lunak, tetapi di bawah paket energi yang mengerikan, itu menjadi sangat keras. Untuk sementara waktu, getaran tabrakan logam bergema melalui seluruh kehampaan dalam sekejap. Akibat energi yang mengerikan menyebar ke tepi galaksi, dan planet di bawah Chu Qin sama sekali tidak tertopang, dan benar-benar meledak. Meteorit dan materi tak berujung mulai menari-nari. Untungnya, Xiaoya muncul tepat waktu dan menyelamatkan ketiga Yuyina. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa tabrakan antara Chu dan Qin dan si jahat ekstrim ternyata sedikit tidak menguntungkan, terus-menerus dipaksa mundur oleh tentakel-tentakel yang menakutkan. Hahaha, kudengar kau adalah tetua tertinggi baru dari keluarga abad pertengahan. Aku tidak menyangka, tapi ternyata begitu. Suara gemetar yang mengerikan terdengar dari lubang hitam. Chu Qin tidak berkata apa-apa. Ia mengepalkan kapak Pangu dengan kedua tangan, mencoba menghancurkan tentakelnya. Namun, Chu Qin menemukan bahwa dengan berkah kapak Pangu dan baju besi Asura, monster mayat hidup, ia bukan lagi binatang yang paling jahat. Lawan, bahkan Chu Qin bukanlah lawan yang sangat jahat. Luo Gusen, pupil matanya mengecil. Hahaha. Tuan yang mengerikan, tak terkalahkan. Ah, teriak Buddhisme dengan penuh semangat. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan. Teriak Xiaoya, sebelum mengalihkan perhatiannya ke Buddha tua, dasar bajingan, wanita tua itu akan membunuhmu lebih dulu. Begitu kata-kata kaisar bersenjata itu jatuh, ia sudah mendekati Buddha abadi. Pada saat ini, Buddha yang tidak tua itu sudah kelelahan secara ilahi. Ia ketakutan dan ingin melarikan diri dari serangan baju besi kaisar, tetapi ia ditampar ke tanah oleh yang terakhir. Cahaya guntur setinggi 1000 zang menyembur keluar dari tubuh Chu Qin, dan pada saat yang sama, di tangannya yang lain, sebuah pedang panjang berwarna emas muncul. Anehnya, itu adalah senjata dewa leluhur barunya, pedang Dewa Suanyuan. Pada saat pedang Dewa Suanyuan dipanggil, di belakang Chu Qin, cahaya dan bayangan emas milik Kaisar Suanyuan juga muncul. Ketika bayangan Kaisar Suanyuan yang tak terbatas muncul, kekosongan mata di sekitarnya sepenuhnya diterangi. Aura Chu Qin melonjak liar pada saat ini, dan akhirnya memulihkan kerugiannya. Namun, tentakel yang sangat jahat tampaknya sedikit tidak dapat ditopang, dan energi di atas mulai menjadi kacau. Oke, kerja bagus. Luo Gusen berteriak dengan gembira. Jika kekuatan tempur Chu dan Qin bisa lebih kuat dari kejahatan yang ekstrim, maka menghancurkan keluarga abad pertengahan tidak akan lagi menjadi mimpi. Pada saat ini,
suara di lubang hitam itu terdengar lagi, dan kemudian puluhan tentakel yang persis sama dengan salah satunya berkumpul bersama dengan Chukin standar. Apa? Luo Gusen, Luo Yiyi, dan Yue Yina semuanya menatap kosong. Satu tentakel saja sudah mempermalukan Chukin, ada puluhan tentakel. Tepat ketika semua orang mengira Chukin akan kalah, mereka melihat kejadian yang mengejutkan. Mereka melihat Chukin untuk sementara waktu menyerah dalam konfrontasi dan membiarkan tentakel-tentakel itu menyerbu tubuhnya. Hahaha, apakah ini yang ditakuti Kaisar? Sangat jahat, acuh tak acuh dan mengejek, Kaisar, tetapi ada puluhan ribu tentakel. Namun, saat berikutnya, wajah yang sangat jahat itu berubah kaget, dan puluhan tentakel itu melesat ke arah tubuh Chukin, tetapi tidak melukainya, sebaliknya, mereka melewati tubuhnya. Selain itu, Chukin aman dan sehat. Bagaimana mungkin, baik itu sangat jahat atau Luo Gusen, mereka semua tercengang. Faktanya, sejak awal, Chu dan Qin menggunakan mata naga sejati untuk memata-matai kelemahan kejahatan saat bertarung dengan kejahatan. Meskipun Chukin belum menemukan kelemahan yang sangat jahat itu, Chukin secara tak terduga menemukan bahwa tentakel yang sangat jahat itu terbuat dari elemen gelap dan bukan entitas. Oleh karena itu, Chukin diam-diam menggunakan metode rahasia karakter gelap, jatuh ke dalam kegelapan dengan tubuhnya, dan bergabung dengan kegelapan. Detik berikutnya, Chukin sudah bergegas ke lubang hitam. Chukin, Luo Gusen, Luo Yiyi, Yue Yina melihat pemandangan ini. Berteriak panik. Di lubang hitam itu, ada sarang yang sangat jahat, dunia besar yang sangat jahat. Menyeberangi lubang hitam, Chukin datang ke dunia besar yang redup. Di sini, dia melihat kebenaran yang mengerikan. Ini adalah monster raksasa sebesar 10 planet. Di atas tubuhnya, ada puluhan ribu tentakel energi hitam seperti gurita. Tubuhnya bukanlah tubuh gurita, melainkan tubuh basal, dengan cangkang basal dan kepala Xuanwu, serta ekor naga yang panjangnya ratusan juta meter dan 4 kaki naga yang tebal. Di kepala Xuanwu, terdapat tanduk naga. Chukin membuat keputusan yang tegas. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap Extreme Evil, dia telah mengayunkan kapak Pangu dan pedang ilahi Xuanyuan, dan menebas kepala Xuanwu-nya. Setelah melihat pemandangan ini, Jisian langsung ingin melambaikan tentakelnya dan menembak jatuh Chukin, tetapi dia lupa bahwa Chukin tidak takut dengan tentakelnya. Ketika dia ketakutan, dia segera menggelengkan kepalanya untuk menghindar. Rao begitu, Chukin memotong tanduk naga di kepala Xuanwu-nya dengan kapak dan pedang. Raungan. Tiba-tiba, teriakan mengerikan terdengar. Pada saat ini, ekor naga entitas yang sangat jahat itu tersapu, dan Chukin memilih untuk sementara menghindari ujung yang tajam, berteleportasi di luar jangkauan serangan yang sangat jahat. Manusia, kamu adalah orang pertama yang menyakitiku, dan kamu sangat terluka. Extreme Evil berkata dengan marah, bersiaplah, apakah kau mati? Saat dia berbicara dengan sangat buruk, tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Aku melihat bahwa dia berubah dari penampilan reptil menjadi bentuk tegak. Extreme Evil saat ini telah menjadi mutan. Tingginya tidak tahu berapa ratus juta meter, Chukin yang besar, di depannya, seperti anak kecil yang melihat raksasa. Kepalanya, bukan lagi kepala basal tetapi kepala manusia, tetapi tubuhnya bukan tubuh manusia. Itu ditutupi dengan sisik dan duri naga, dan ada cangkang kura-kura dan sayap di belakangnya, dan tentakel energi itu benar-benar digabungkan. Itu menjadi pisau hitam sepanjang itu. Pada saat itu ketika ia sangat memburuk menjadi bentuk manusia, kekuatan yang lebih mengerikan tiba-tiba bergema di seluruh dunia yang sangat jahat, dan ekspresi Chukin sedikit mengembun. Kekuatan ini samar-samar telah melampaui dewa tertinggi kesengsaraan surga. Raja Iblis Ekstrim. Pada saat yang sama, banyak tokoh jatuh satu demi satu di samping yang sangat jahat. Fluktuasi kekuatan orang-orang ini tidak lebih lemah dari Luo Gu, dan mereka adalah para tetua dari keluarga yang sangat jahat, tidak diragukan lagi. 10 orang total. Siapa kamu, berani masuk ke keluarga yang sangat jahat? Saat dia berkata, seorang pria kuat dari dewa tertinggi 3 kesengsaraan ingin menyerang Chu dan Qin, tetapi dia terlempar ke udara oleh telapak tangan iblis yang sangat, pergi, orang ini hidupku adalah milikku. Tidak ada yang berani bersikap lancang di hadapanku. Kamu adalah yang pertama dan yang terakhir. Siapa sebenarnya orang ini, mengubah orang dewasa menjadi bentuk iblis? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat orang dewasa begitu marah. Pada saat ini,
penguasa iblis tertinggi telah mengayunkan pisau hitam yang mengerikan dan menebas ke arah Chukin. Pupil mata Chukin sedikit mengecil, karena dia menemukan bahwa meskipun pedang hitam itu dibentuk oleh tentakel binatang buas yang sangat jahat, dia bukan lagi kekuatan gelap murni, tetapi lebih seperti artefak leluhur sejati. Akibatnya, kekebalan Chukin terhadap kegelapan berhenti. Meski begitu, Chukin masih tidak bergeming, mendorong kapak Pangu dan pedang ilahi Xuanyuan untuk menghadapi pedang hitam yang mengerikan itu. Boom! Chukin dan penguasa iblis ekstrim saling bertabrakan dengan panik dengan pukulan ini. Dalam sekejap, seluruh dunia yang sangat jahat tampak berguncang, dan makhluk yang sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan pada saat ini. Cepat! Energi ini terlalu kuat, kita harus menjaga keluarga yang sangat jahat. Tetua dari keluarga yang sangat jahat itu berteriak keras. Seperti yang dia katakan, para tetua semuanya sangat jahat, memusatkan kekuatan ilahi mereka, mencoba untuk mencegat akibat dari Chukin dan Yang Mulia Iblis Ekstrim. Namun, bahkan jika itu adalah akibatnya, mereka tampak sangat kuat. Namun, Chukin dan Ji Devil Zun juga sedikit kesulitan. Extreme Demon Venerable, level bumi, binatang buas yang mendekati level langit, memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui dewa tertinggi kesengsaraan surga, dan Chu dan Qin sama, dengan tambahan kapak Pangu dan pedang Xuanyuan, ditambah banyak metode yang mengerikan. Kekuatannya telah melampaui beberapa makhluk level leluhur. Apa? Bersamaan dengan Chukin dan Extreme Demon Venerable, energi terus melonjak, 10 tetua dari keluarga yang sangat jahat tidak tahan lagi, dan mereka terguncang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, puluhan bintang di dekatnya runtuh, dan tanah longsor muncul di atasnya. Tsunami, kiamat dunia. Namun, Chukin dan Extreme Demon Zun akhirnya mundur ke belakang pada saat yang sama. Sepertinya ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Extreme Devil Venerable menatap Chukin, berkata dengan marah. Jika ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, maka kamu kalah. Extreme Demon Zun berkata, membuka mulutnya seperti lubang hitam, dan untuk sesaat, dunia yang sangat jahat, di atas semua bintang, mekar. Cahaya hitam menyerbu ke dalam tubuh Raja Iblis yang sangat. Ups, ternyata dunia besar yang mengerikan di sini. Chukin berkata diam-diam. Dia masih ingat bahwa dunia jahat besar meniru dunia kuno tengah dan menciptakan lingkaran sihir tertinggi pada saat ini. Yang Mulia Iblis tertinggi, sedang menggunakan energi dalam lingkaran sihir tertinggi ini. Tidak, kau harus menghentikannya, kata Chukin, berteleportasi langsung ke kepala Yang Mulia Iblis Ekstrim, dan kapak Pangu langsung menebasnya. Namun, kapaknya belum menyentuh Yang Mulia Iblis Ekstrim, dan dia dicegat oleh 10 tetua keluarga sangat jahat pada saat yang sama. Mereka yang mencegat Chu dan Qin bersama-sama, serta para dewa tertinggi dari keluarga sangat jahat, para penguasa bintang. Mereka semua merasakan krisis keluarga sangat jahat, dan datang ke Raja Qin secara khusus. Chu Qin tidak peduli dengan orang-orang ini untuk saat ini. Dia meraung, dan sesaat, 3 klon identik keluar dari tubuh Chukin. Segera, dari 3 avatar, 2 di antaranya berhenti di 10 tetua teratas, dan yang lainnya berhenti di dewa tertinggi dari keluarga sangat jahat. Dengan peningkatan ranah Chu dan Qin, 1 Ki mengubah 3 King, dan efeknya juga meningkat pesat. Ketiga klon itu sudah memiliki 60% kekuatan Chu dan Qin, ditambah dengan peningkatan iblis mayat hidup. Setiap cara klon Chu dan Qin telah mencapai kekuatan yang mendekati dewa tertinggi kesengsaraan surga. Dalam sekejap, ketiga klon itu memulai pembantaian. Namun, Chu Qin tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dari ketiga klon ini yang berhenti, begitu Yang Mulia Iblis Ekstrim menelan formasi besar itu, dia akan kalah dari tanah. Buka dunia, umat manusia bersatu. Tubuh utama Chu Qin diarahkan ke Yang Mulia Iblis tertinggi, dan pada saat yang sama dia memberikan pukulan terkuat dari kapak Pangu dan pedang ilahi Xuanyuan. Dalam sekejap, di belakang Chu dan Qin, sosok Kaisar Xuanyuan dan King Long terwujud pada saat yang sama. Apa? Dia benar-benar menyadari kekuatan Kaisar Ganda. Lagi pula, itu King Long dan Xuanyuan. Yang lebih mengerikan adalah aku memiliki klon ini. Melihat hantu di belakang Chu dan Qin, pembangkit tenaga listrik dari keluarga bangsawan paling jahat merasa ngeri. Mengerikan, terlalu menakutkan, tidak hanya memiliki klon yang mengerikan, tetapi juga mendapat persetujuan dari King Long dan Xuanyuan, sungguh kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, kapak Pangu, yang diperbesar berkali-kali,
diangkat oleh tangan Chukin dan ditebaskan ke arah kejahatan yang ekstrim. Pedang ilahi Xuan Yuan, setelah diperkuat, seperti bintang, dan mengenai penguasa iblis yang ekstrim. Kapak Pangu dan pedang ilahi Xuan Yuan, ditambah dengan kekuatan King Long, masing-masing dari mereka adalah makhluk tingkat leluhur teratas, kekuatan gabungannya bahkan lebih mengerikan. Namun, Chu dan Qin, monster dengan fisik naga biru, dapat menanggung semua ini, dan jika dia digantikan oleh orang lain, dia pasti sudah lama mati. Raja Iblis Ekstrim, sudah terlambat untuk menyerap energi lingkaran sihir. Chu Qin ini hanyalah seorang prajurit aneh dari langit, atau Iblis Ekstrim menghormati serigala ke dalam ruangan. Chu Qin datang terlalu tiba-tiba dan terlalu kuat, sehingga mereka tidak memiliki persiapan apapun. Kalau tidak, Chu dan Qin menyerang secara frontal, dengan lapisan pertahanan yang didirikan oleh keluarga yang sangat jahat, dan mereka tidak mungkin kalah dengan menyedihkan. Faktanya, Chu Qin tidak memiliki banyak persiapan. Dia awalnya mengira bahwa Raja Iblis Ekstrim telah memukulnya dengan gerakan fatal dan dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka akan datang langsung ke dunia yang sangat jahat. Karena kamu tidak bisa keluar, kamu harus berjuang sampai akhir. Pada saat berikutnya, pedang hitam dari Yang Mulia Iblis tertinggi menebas Chu Qin dengan seluruh kekuatannya, sangat jahat, waktu dan ruang. Bang, 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 dalam diri Chu Qin dan Extreme Demon Zone, tabrakan terkuat satu sama lain menyebabkan seluruh kehampaan terungkap satu demi satu ledakan besar. Setiap kali terjadi ledakan besar, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan banyak sekali kekuatan keluarga yang sangat jahat telah kehilangan nyawa mereka. Klon Chu Qin juga terkejut, dan satu langsung hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, Chu Qin memanggil kembali avatarnya, dan anggota keluarga yang sangat jahat ini tidak berani tinggal di sini lagi, dan mundur satu demi satu. Dengan cara ini, Chu Qin dan Ji Devil Zun tertinggal di medan perang ini lagi. Manusia, aku tidak menyangka bahwa kalian akan dapat mengalahkan kaisar ini seperti ini. Mengapa tidak, kalian, dan aku bekerja sama, seluruh alam semesta adalah milik kita, bagaimana menurutmu? Extreme Demon Zun bertanya, menatap Chu Qin. Maaf, aku tidak memiliki ambisi itu, kata Chu Qin dengan senyum tipis. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Extreme Demon Venerable. Segel kaisarmu. Sudut mulut Chu Qin sedikit terangkat, itu seharusnya menjadi segel kaisar yang lebih kuat daripada iblis misterius itu. Dengan itu, semua wanitaku dapat naik ke level berikutnya. Coba kita lihat, apakah kau punya kemampuan ini? Kata Extreme Devil Venerable, memegang pisau hitam di kedua tangan, mencoba menghancurkan pedang ilahi Xuan Yuan dan kapak pangu milik Chu Qin. Kalau begitu aku lupa memberitahumu. Chu Qin tersenyum tipis, aku masih punya kartu hall. Apa katamu? Extreme Devil Venerable, sedikit ketakutan. Berapa banyak metode yang dimiliki Chu dan Qin, melawan surga? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, cahaya biru mekar di dahinya. Di tengah cahaya biru itu, tekanan yang sangat mengerikan datang dalam sekejap, membuat Yang Mulia Iblis tertinggi sedikit gemetar. Ini, merasakan, kekuatan yang mengerikan, iblis yang ekstrim. Pupil matanya menyusut drastis. Awalnya, kamu seharusnya menjadi hewan peliharaanku. Chu Qin tersenyum tipis, namun, aku menemukan bahwa kamu bukanlah yang paling kuat di antara makhluk tingkat leluhur, dan aku tidak mau repot-repot menyia-nyiakan kesempatan ini. Perlu disebutkan bahwa Chu Qin dipromosikan menjadi dewa tertinggi 3 kesengsaraan, dan segel naga azure tertingginya juga bertambah. Jumlah binatang buas yang bisa dia tangkap menjadi 3. Namun, Chu Qin tidak ingin menyegel Yang Mulia Iblis Ekstrim. Pertama, dia terlalu jelek. Kedua, Yang Mulia Iblis Ekstrim hanyalah binatang buas tingkat bumi. Tidak ada surga, Chu Qin tidak ingin menyegelnya. Ketiga, dia bukan perempuan. Ya, itu bukan kecantikan. Singkatnya, Chu dan Qin, tidak ada alasan untuk menyegel Yang Mulia Iblis tertinggi. Kalau begitu, bunuh saja. Segel naga Azure Ekstrim, dampak jiwa ilahi. Sementara Raja Iblis tertinggi melawannya dengan sekuat tenaga, segel naga biru tertinggi di antara dahi Chu dan Qin diluncurkan, membentuk seberkas cahaya biru kehijauan, menyerbu ke dalam tubuh Raja Iblis tertinggi. Awalnya, segel naga biru tertinggi hanya dikeluarkan. Karena Chu Qin belum membukanya sepenuhnya, kecuali segelnya, kekuatannya bahkan tidak sekuat Shenlong Tomahawk. Namun, saat ini,
Raja Iblis Tertinggi tidak memiliki cara tambahan untuk melawan dampak segel naga biru tertinggi. Pada saat yang sama, mereka yang berasal dari keluarga yang sangat jahat tidak berani mendekat lagi. Oleh karena itu, tekanan segel naga biru tertinggi langsung mencapai jiwa Raja Iblis Tertinggi, dan tubuh Raja Iblis Tertinggi mulai bergetar. Dengan cara ini, keseimbangan benar-benar hancur, dan pedang ilahi Suanyuan dan kapak Pangu milik Chukin sekaligus menjatuhkan pedang hitam yang terwujud dari Raja Iblis Tertinggi, menebas ke arah tubuh Raja Iblis Tertinggi. Ah! Tidak, Raja Iblis Tertinggi berteriak ngeri. Namun, sudah terlambat. Pedang ilahi Suanyuan dan kapak Pangu telah menembus jantungnya dan menebas kepalanya. Boom! Disertai suara keras, penguasa iblis ekstrim hancur berkeping-keping, hanya menyisakan segel kaisar hitam di tempat. Apa? Yang Mulia Iblis Tertinggi terbunuh. Melihat pemandangan mengerikan ini, orang-orang dari keluarga yang sangat jahat di kejauhan berkata dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, sekelompok orang itu bubar dengan tergesa-gesa, dan bergegas menuju pintu masuk dunia yang sangat jahat itu. Mereka tahu bahwa dunia besar yang mengerikan itu telah berakhir, dan Chu dan Qin telah menghancurkan dunia besar itu sendirian. Namun, mereka tidak tahu bahwa di pintu masuk, ada bunga teratai emas yang mekar. Di sini, menghalangi seluruh pintu masuk. Di depan bunga teratai emas itu, ada banyak sekali sosok yang duduk di sana dengan agresif. Yang mengejutkan, itu adalah mendiang kaisar wanita Pangu Xie, Zheng Lai, Rutian, dan yang lainnya. Napas yang sangat jahat itu telah menghilang. Xie, alisnya sedikit mengernyit. Dia awalnya membawa semua orang untuk menyelamatkan Chukin, tetapi tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Mungkinkah Penatua Chu dan Qin yang membunuh yang sangat jahat? Penatua Zheng Lai berkata dengan pupil matanya mengecil. Tidak mungkin. Rutian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin, Penatua Chu Qin, sangat kuat, sangat mungkin dia membunuh yang sangat jahat. Kata Long Wusheng, bagaimanapun, ini seharusnya menjadi kesempatan terbaik untuk membasmi keluarga yang sangat jahat. Kaisar yang melanjutkan, ketika para tetua mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap kaisar wanita. Yang terakhir merenungkan satu atau dua, dan tiba-tiba matanya yang indah terbuka. Lihat, apa itu? Tetua Zheng Lai menunjuk ke depan. Mereka melihat bahwa ada area hitam di depan mereka, dan banyak orang dari keluarga yang sangat jahat terbang ke arah ini. Dan di belakang mereka, mengikuti sosok emas yang bersinar di belakang Sandao, itu adalah Chukin. Saya melihat bahwa setiap kali Chu dan Qin menebas kapaknya, banyak orang mati karenanya. Itu adalah tetua Chukin, Long Wusheng berkata dengan terkejut. Itu benar-benar Chukin, dia memburu semua orang dari keluarga yang sangat jahat. Kaisar Leitian juga terkejut. Pasti dia yang membunuh yang paling jahat. Permaisuri, semua orang menatap permaisuri lagi. Bunuh, Xie juga lamban di tempat selama sedetik sebelum memberi perintah. Semuanya, bunuh aku, Rutian berteriak dengan gembira ketika dia mendengar ini. Begitu kata-kata itu jatuh, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari abad pertengahan bergegas ke keluarga yang sangat jahat yang melarikan diri dengan panik. Ah, dia adalah anggota keluarga abad pertengahan. Lari, segera, ontologi dan avatar permaisuri dan Chu dan Qin bergabung ke medan perang secara terpisah, dan mereka berdua secara khusus dipilih untuk menjadi master bintang dari keluarga yang sangat jahat, dan para tetua akan membunuh. Di bawah pengejaran Chu Qin dan permaisuri Pangu dalam kondisi puncak mereka, 3 kesengsaraan ini, 2 kesengsaraan dewa tertinggi, bukan lawan mereka sama sekali, dan terbunuh atau terluka oleh keduanya. Dan mereka semua melarikan diri, dan lingkaran sihir serta sistem pertahanan dunia yang sangat jahat juga telah runtuh total, seolah-olah mereka sia-sia. Kekuatan tempur puncak terbunuh, lingkaran sihir dibatalkan, dan orang-orang dari keluarga bangsawan abad pertengahan bahkan lebih bersemangat, dan keluarga yang sangat jahat, semakin dekaden perang Vietnam, pada akhirnya, tersebar di mana-mana dan melarikan diri, dan mereka dirampok dari langit, yang suci, dan Chu dan Qin membawa orang-orang secara berkelompok dan mengejar mereka. Setelah itu, setelah semua orang pergi, Chu Qin mendatangi permaisuri Pangu. Chu Qin, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Chu Qin, Xie langsung kehilangan keagungan, menatapnya dengan penuh semangat. Ada yang salah. Chu Qin menggelengkan wajahnya dengan kesakitan, memegangi dadanya dan berkata, aku terluka oleh kejahatan yang mengerikan itu. Di mana yang sakit?
Xie mengulurkan tangannya ke dada Chukin dengan sedikit gugup. Namun, aku melihat Chukin memegang tangan giok Xie, meletakkannya tepat di dada kirinya, dan tersenyum kembali, hati, sakit. Tidak serius, abaikan saja. Xie mengerutkan kening, mencoba menarik tangannya, tetapi Chukin menggenggamnya dengan kuat. Sekarang, Yang Mulia Iblis Tertinggi telah kubunuh, dan keluarga yang sangat jahat hampir hancur. Apakah kau masih ingat janjimu? Tanya Chukin. Jantung Xie mulai berdebar-debar. Keluarga yang sangat jahat itu bertahan selama miliaran tahun tanpa dimusnahkan oleh keluarga abad pertengahan. Chukin hanya butuh beberapa lusin hari. Awalnya, Xie tidak siap, tetapi dia tidak bisa lagi menolak Chukin. Kau telah menginjakku, tentu saja aku milikmu. Xie berkata pelan dan sedikit malu. Apa? Aku tidak mengerti. Chukin pura-pura tersenyum. Aku bilang, aku wanitamu. Xie mengumpulkan keberanian, berteriak. Ah, pada saat ini, Long Wusheng, Dizang yang agung dan yang lainnya datang ke sini, dan mereka semua terkejut ketika mendengar kata-kata Xie. Mengapa kamu kembali? Xie bertanya dengan heran. Permaisuri Qi, Tetua Chu dan Qin, kami menemukan gua luar angkasa yang aneh. Banyak orang dari keluarga yang sangat jahat memasukinya, tetapi Tetua Rutian mengatakan bahwa bagian dalamnya berbahaya dan tidak normal, jadi kami datang untuk memberitahu Permaisuri, Anda dan Tetua Taisang. Kata Siti Garba. Petik 2. Betapa berbahayanya. Xie belum berbicara, tangan Chukin memeluk bahu Xie yang harum berkata. Tubuh Xie yang halus sedikit gemetar, tetapi yang terungkap adalah senyum bahagia, dan para tetua tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Kemudian Kaisar Siti Garba melanjutkan, atau para tetua Chukin, Anda dan Kaisar wanita. Pergi dan lihat bersama. Lihat, ketika Chukin mendengar ini, dia tersenyum dan menatap Xie. Xiaowei, kamu mau pergi? Mendengar panggilan ramah Chukin untuk Xie, wajah Xie memerah, tetapi untungnya dia mengenakan topeng. Mari kita lihat, jangan sampai keluarga yang sangat jahat itu muncul kembali dan bangkit kembali. Xie berkata dengan lembut kepada Chukin. Xie selalu bersikap agung di hadapan para tetua. Bagaimana mungkin mereka melihat Xie begitu lembut, tetapi siapa yang menjadikan Chukin sebagai objek? Mereka mengerti, bukan karena Xie tidak lembut, dan mereka terlalu lemah. Baiklah, dengarkan kamu. Chukin tersenyum tipis, memeluk Xie dan berkata, pimpin jalan. Segera, Chukin dan Xie tiba di sebuah nebula di kedalaman keluarga yang sangat jahat, dan dapat melihat bahwa ada sebuah lubang hitam yang sangat besar. Sebuah lubang hitam memiliki daya hisap yang tak terbatas, dan bahkan cahaya tidak dapat lolos. Mustahil untuk menemukannya di kejauhan. Rutian, Senglai, dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang dari keluarga abad pertengahan yang berdiri jauh dari lubang hitam. Mereka tidak berani mengambil keputusan tanpa izin dan hanya dapat menunggu Chukin dan Xie. Di mana tempat ini? Xie mengerutkan kening saat dia melihat lubang hitam raksasa di depannya. Mata naga sejati tidak bisa menembusnya. Chukin juga menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejarnya? Tanya Xie. Chukin bermeditasi 1 atau 2 kali, mengarahkan pandangannya ke salah satu klonnya, yang terakhir mengangguk, dan bergegas ke lubang hitam. Dan 3 detik kemudian, ekspresi Chukin tiba-tiba mengembun. Ada apa, Chukin? Tanya Xie buru-buru. Klonku sudah mati. Chukin mengernyit. Apa? Xie dan para tetua terkejut. Tidak peduli gua macam apa, Chukin tidak bisa bertahan selama 3 detik. Chukin, apa yang ada di dalam? Tanya Xie lebih lanjut. Kegelapan di mana-mana. Chukin mengingat detail klon itu, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, apa yang membunuhku. Lalu, Penatua Chu dan Qin, anggota keluarga yang sangat jahat. Tanya Penatua Senglai. Ya, semuanya sudah berakhir. Kata Chukin. Xie, perintahnya terus berlanjut, tidak seorang pun diizinkan mendekati lubang hitam ini. Oke, Xie mengangguk, perintahnya adalah untuk membiarkan semua orang kuat di dalam dan luar dunia kuno tengah memasuki dunia besar yang sangat jahat. Jangan biarkan siapapun yang mengenal seluruh keluarga yang sangat jahat itu pergi. Selain itu, Kaisar Agung Tian yang tinggal di sini. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Ya, Chukin, apa-apaan lubang hitam ini? Xie kemudian menatap Chu Qindao. Aku tidak tahu, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya,
kata Chukin, ayo pergi. Kemana harus pergi? Di wilayah itu, Chukin dan Xie muncul di planet tempat Chukin bertarung melawan Buddha tua sebelumnya. Namun, saat ini, tempat ini telah hancur lagi. Chukin yang asli dan akibatnya yang mengerikan menyebabkan planet itu hancur berantakan. Sekarang, bahkan meteorit itu belum terlihat. Di sini, tampaknya telah terjadi pertempuran besar lainnya. Ups, seru Chukin, dan segera membuka mata naga asli, dan segera tatapannya terkunci pada sebuah planet kecil di kejauhan, membawa Xie, dan berteleportasi ke sana. Di sini terbaring sosok mungil dan halus, dan di sampingnya, duduk di sampingnya adalah 3 Luogusen. Lengan yang terluka, sangat kecil. Akhir bulan, Yi, Xiao Hu, Chukin, Permaisuri. Melihat Chukin dan Xie, Luo Yi segera berjalan mendekat dan berkata dengan sedikit kesakitan, lengan kecil, aku terluka. Xiaoya, ada apa denganmu? Chukin segera berjalan mendekat dan berjongkok di samping Xiaoya. Dan Xie segera menggunakan Pangu Jinlian untuk menyembuhkan luka di lengan kecilnya. Untungnya, tidak ada yang serius, kata Xie sambil menghela napas lega. Maaf, Guru, saya tidak bisa menghentikan orang itu, kata Xiaozi dengan sedikit kesakitan. Siapa? Chukin mengerutkan kening. Itu para dewa, tidak, itu iblis darah, kata Luogu lemah. Iblis darah. Chukin dan Xie berkata dengan heran pada saat yang sama. Yah, iblis darah itu berpura-pura ditelan oleh Buddha tua. Sebenarnya, dia menyembunyikan kekuatannya dan pada gilirannya menelan Buddha tua itu. Yuina berkata, pada akhirnya, dia melukai kami dan Xiao Hu dan melarikan diri. Untuk menyalahkanku, aku cemas, kamu harus membunuh Buddha yang tidak tua itu terlebih dahulu, kata Chukin, duduk berjongkok di belakang Yuina dan Luo Yi, dan menyembuhkan mereka. Di bawah upaya bersama Chukin dan Xie, pada akhirnya, Xiaoya dan Yuina semuanya pulih, tetapi mereka juga pingsan dalam keadaan koma pada saat yang sama. Chukin dan Xie mengirim mereka kembali ke Pangu Star. Hidup mereka baik-baik saja. Mereka seharusnya diracuni oleh iblis darah, tetapi aku sudah mengeluarkan racunnya, dan mereka akan segera pulih. Xie berkata, Chukin, apa iblis darah ini dapat mengalahkan binatang buas bawaan? Jelas, Xie telah memperhatikan bahwa Xiaoya adalah binatang buas bawaan, tetapi dia tidak peduli lagi. Karena dia bisa mengatakan bahwa Chukin sangat peduli pada Xiaoya. Itu Luo Sentian. Chukin menghela napas lega. Luo Sentian, Xie mengerutkan kening. Suatu hari, aku akan membunuhnya, kata Chukin. Ya, Xie tersenyum dan mengangguk, melihat Chukin Dao. Dia berkata dengan sedih, Chukin, sekarang kehancuran keluarga yang sangat jahat adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kamu dan iblis yang sangat terhormat sedang bertarung. Apakah kamu harus lelah, atau kamu bisa beristirahat, dan kemudian menyerahkannya padaku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Chukin menggelengkan kepalanya pelan, aku akan menjemput Suking, mereka semua akan mengambil alih, mereka tidak ada di sekitar, aku tidak khawatir. Kalau begitu aku akan menemanimu, Xie berkata sambil tersenyum. Baiklah, Chukin mengangguk, dan mengikuti Xie keluar dari aula Pangu. Mereka di sini, pada saat ini, Xie menunjuk ke jalan kapal perang yang tinggi di langit. Benar saja, Zhu Zuking dan yang lainnya melihat Chukin, dan terbang dari kapal perang satu persatu, dan datang ke sisi Chukin. Dapat dilihat bahwa para wanita Chu dan Qin semuanya mempesona, dan di bawah nutrisi Chu dan Qin, setiap orang memiliki perkembangan yang lebih sempurna, dan pemandangan semua orang jatuh bersama-sama seperti peri 9 hari yang datang ke dunia. Chukin, semua gadis datang ke sisi Chukin setelah mendarat. Kalian, mengapa kalian di sini? Chukin dan Xie tersenyum, menyapa mereka. Kalian tidak akan kembali ke Luo Wangxing, tentu saja kami akan datang. Zhu Zuying berkata bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Maksudku, kebetulan aku di sini untuk menjemputmu, jadi kamu di sini. Chukin tersenyum lembut ketika dia melihat gadis-gadis itu. Segera setelah itu, Chukin menunjuk Xie di samping dan berkata, aku akan memperkenalkan kalian kepadaku. Dia adalah pemimpin keluarga abad pertengahan, dan kaisar wanita Xie dari Pangu juga merupakan saudari barumu. Ah, semua saudari itu terkejut ketika mendengar ini. Mereka baru saja menjalani retret selama setengah bulan. Chu dan Qin telah memperoleh kaisar wanita Pangu dari keluarga abad pertengahan. Ah apa,
Chukin menatap gadis-gadis itu dengan senyum lembut, kalian, silakan perkenalkan diri kalian kepada Sie. Saudari Sie, halo, namaku Zhu Zuqing. Zhu Zuqing berkata lebih dulu. Selanjutnya, gadis-gadis itu memperkenalkan diri mereka kepada Sie satu persatu. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi saudariku. Sie berkata, kalian dapat menganggap Pangu dan dunia kuno pertengahan sebagai rumah kalian sendiri. Saya mendengar Bibi Ina berkata, saudari Sie, kamu adalah seorang yang sangat kuat, dan seorang wanita yang sangat cantik, kamu benar-benar pantas mendapatkan namamu pada pandangan pertama hari ini. Kata Zhu Yundi, saudari Sie, kalau begitu aku tidak diterima. Ning Rongrong, sangat akrab. Chukin, bagaimana dengan saudari Xiao Wu dan yang lainnya? Wang Qiwer bertanya pada saat ini. Kami di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Wu, Bibi Dong, Gu Yuena, Raja Dewa Kehidupan, mereka semua mengikuti arahan aula tetua tertinggi dan berjalan mendekat. Bintang Pangu saat ini dapat dikatakan sebagai kumpulan wanita cantik, dan ini semua adalah Chu dan Qin. Xiao Wu, Donger, saudari Suer, sudah lama kalian tidak bertemu. Melihat Xiao Wu dan yang lainnya, Bai Xiu dan yang lainnya langsung menyapa. Xiao Wu mengangguk dan menatap Chukin. Chukin, di mana kalian? Xiao Wu, jangan salahkan Chukin. Sie tersenyum dan berkata, Chukin, tapi keluarga yang sangat jahat itu baru saja dihancurkan. Apa? Semua wanita terkejut ketika mendengar ini, dihancurkan, keluarga yang paling jahat. Mereka telah mendengar deskripsi Yuyina dan Luo Yi sebelumnya, dan mereka mengira bahwa keluarga yang sangat jahat itu adalah organisasi yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa itu akan dihancurkan langsung oleh Chu dan Qin. Itu masalah sepele, itu tidak cukup. Chu Qin tersenyum tenang, karena semua orang ada di sini, maka Sie, kamu dapat mengatur tempat untuk semua orang. Aku akan pergi dan melihat apakah Yi dan yang lainnya sudah bangun. Kakak Yi, ada apa dengannya? Para wanita bertanya serempak. Tidak apa-apa, Chukin balas tersenyum, orang ini tidur larut malam. Chukin tidak mau membiarkan gadis-gadis itu mengkhawatirkan Yi. Sie tidak mengungkapkan Chukin dan menatap para wanita. Kalau begitu, saudari, ikutlah denganku, aku akan menyiapkan pesta untuk kalian di malam hari. Pesta, baiklah, ada sesuatu yang lezat lagi. Bai Xiu berkata dengan gembira. Tapi, Chukin, aku tidak ingin makan apapun lagi. Aku ingin makan hotpotmu. Wang Qiwer menoleh ke Chu. Qin, baiklah, tidak masalah. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Sie membawa kedua putrinya dan berjalan ke aula tetua tertinggi, sementara Chu Qin datang ke kamar tidur Sie dan berjalan ke kamar Luo Yi. Namun, begitu dia berjalan ke pintu kamar sebelah terbuka, dan Yuyina, dari dalam, berjalan keluar, Bibi Ina. Chu Qin segera berjalan mendekat dan menyapa Yuyina. Sudah berapa kali kamu mengatakan itu, jangan panggil aku Bibi. Yuyina mendesah pelan ke arah Chu Qin. Baiklah, Yuedi. Chu Qin tersenyum. Chu Qin, terima kasih. Yuyina tersenyum manis. Terima kasih. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Hubungan di antara kita masih membutuhkannya. Terima kasih. Lalu apa hubungan kita? Yuyina bertanya, kamu sudah tahu bahwa Yi bukanlah putriku. Hubungan persahabatan yang baik. Chu Qin balas tersenyum. Hubungan persahabatan yang baik. Yuyina berkata sedikit kecewa. Ya, Chu Qin mengangguk. Baiklah, kamu di sini untuk menemui Yi. Dia ada di dalam. Setelah itu, Yuyina langsung mendorong pintu, masuk, dan menutup pintu. Tindakan Yuyina yang tiba-tiba membuat Chu Qin sedikit terkejut. Yina, ada apa? Mungkinkah? Tiba-tiba, Chu Qin memikirkan sesuatu, lalu mengalihkan pandangannya ke kamar Yi, datang ke sini, dan membuka pintu. Begitu membuka pintu, Luo Yi bergegas memeluk Chu Qin. Yi, kamu sudah bangun, kata Chu Qin lembut sambil memeluk Luo Yi. Ya, Luo Yi mengangguk senang, lalu wajahnya sedikit berubah. Ada apa? Chu Qin mengerutkan kening. Chu Qin, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu disebut Santo Cinta? Kenapa kamu berubah menjadi batang kayu? Tanya Luo Yi. Kayu jenis apa? Chu Qin mengerutkan kening. Aku baru saja melihatnya. Yuyina marah, kata Luo Yi. Hah? Chu Qin tercengang sejenak. Kamu kayu? Kamu tidak tahu,
apakah Yuyina menyukaimu? Luo Yiyi mengerutkan kening. Aku tahu, tapi dia. Alis Cukin sedikit menyempit. Dia bukan ibuku. Jika dia ibuku, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan hal semacam ini. Luo Yiyi berkata, sejak kecil aku sudah tahu kalau Yuyina dan Luo Sentian tidak pernah saling mencintai. Tapi, aku tidak menyangka kalau Luo Sentian sudah lama meninggal, dan ternyata dia adalah iblis darah. Sekarang, iblis darah itu sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Saat ini, dia terlalu menyedihkan, tidak peduli apa, dia juga menyelamatkanku. Sebuah kehidupan, atau, Cukin, kamu tidak menyukainya. Luo Yiyi melanjutkan, Cukin sebenarnya memiliki perasaan yang berbeda terhadap Yuyina ketika dia tahu kalau Yuyina tidak ada hubungannya dengan Luo Sentian dan Luo Yiyi, dan bahkan aula ibadah itu palsu. Namun, satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah Luo Yiyi. Takut kalau dia tidak akan bisa menerimanya. Tanpa diduga, Luo Yiyi lebih bisa berpaling daripada dia. Yiyi, biarkan aku memikirkannya. Cukin berhenti sejenak dan menatap Luo Yiyi. Kalau begitu, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Luo Yiyi mengangguk dan berkata, karena Zun Iblis Ekstrim dibunuh oleh Chu dan Qin, keluarga yang sangat jahat itu secara alami hancur total. Malam ini, acara karnaval yang paling megah dan meriah akan diadakan di kota Kaisar Pangu. Cukin, bersama semua gadis, datang ke jalan-jalan kota kekaisaran. Pada saat ini, kota kekaisaran itu terang benderang oleh kembang api, dan sangat makmur. Cukin membawa semua gadis untuk hadir, membuat kota kekaisaran yang makmur dan indah ini terasa lebih meriah. Penampilan, Cukin dan para gadis begitu memukau sehingga menarik perhatian banyak orang, terutama Xiao Wu dan yang lainnya, yang mengenakan kostum istana secara seragam, yang membuat sekelompok pria menjadi gila. Namun, setelah melihat Cukin dan Xie, mereka segera menghentikan semua pikiran buruk, dan berkata dengan hormat kepada Cukin dan Xie. Sangat indah, melihat keindahan dunia yang makmur ini, mata emas Wang Qiwer yang bergerak meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa. Ya, Cukin, jika kita bisa melakukan ini setiap hari, maka itu akan baik-baik saja. Kata Xiao Wu, juga memegang lengan Cukin. Selama kamu bersedia, kota Kaisar Pangu dapat mengadakan pesta seperti itu setiap hari. Xie berkata sambil tersenyum. Xiao Wei, jangan dengarkan mereka. Cukin menatap Xie dan tersenyum lembut. Ini bukan sekadar omong kosong. Kita telah berhadapan dengan keluarga yang sangat jahat selama miliaran tahun, dan ada banyak anggota keluarga abad pertengahan yang tewas di tangan mereka. Percayalah, seluruh kota kekaisaran akan merayakan setidaknya 1 tahun. Xie tersenyum sambil tersenyum. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Cukin mengangguk. Hei, Cukin, di mana Bibi Xijing dan Bibi Meiwu? Tanya Bibi Dong. Yiyi sudah pergi. Kita di sini. Pada saat ini, suara Luo Yiyi terdengar, dan 4 wanita cantik datang berdampingan, yaitu Qin Xijing, Meiwu, Luo Yiyi, dan Yue Yina. Bibi Xijing, Bibi Meiwu, Bibi Ina. Gadis-gadis itu berteriak bersama. Tatapan Cukin tertuju pada Yue Yina. Hari ini, Yue Yina mengenakan gaun panjang seperti gaun pengantin, yang sangat cantik. Bibi Xijing, Bibi Meiwu. Cukin juga berjalan mendekat dan tersenyum pada Qin Xijing dan Meiwu. Kenapa? Jangan panggil aku Bibi. Yue Yina tersenyum anggun. Bibi Ina. Cukin tercengang sejenak, lalu menjawab. Ya, Yue Yina tersenyum dan mengangguk. Bujukan Qin Xijing dan Meiwu membuat Yue Yina berpikir jernih. Dia, seperti Meiwu, Qin Xijing, juga sangat baik untuk menemani Cukin di sisinya. Dan Cukin tersenyum acuh tak acuh, dia belum mengetahuinya, tetapi Yue Yina akan baik-baik saja di sisinya. Akibatnya, Chu dan Qin terus berjalan di jalan-jalan kota kekaisaran bersama para gadis, dan tak lama kemudian mata mereka tertarik oleh kerumunan orang di alun-alun di depan mereka. Ketika sekelompok orang ini melihat Cukin dan Kaisar Wanita, mereka semua memberi jalan, dan semua orang menemukan bahwa pada saat ini, ada kontes seni bela diri di alun-alun ini. Ada begitu banyak orang yang berkompetisi dalam seni bela diri. Gadis siapa yang begitu populer? Saya mendengar bahwa itu adalah anggota keluarga kelas Master Bintang, dan gadis itu secantik dewa. Apa? Mendengar komentar dari orang banyak, Luo Yiyi menatap Cukin. Cukin, menurutmu siapa yang bersaing dalam seni bela diri? Bagaimana saya tahu?
Chukin tersenyum ringan. Lihat Penatua Chukin, permaisuri. Pada saat ini, 3 suara terdengar pada saat yang sama, dan salah satunya indah dan terdengar indah dan sangat bijaksana. Melihat gadis-gadis itu dan Chukin Sunseng, mereka melihat bayangan yang indah dan terpisah di depan mata semua orang. Dia memiliki tanduk naga merah muda putih di kepalanya, beberapa mata cerah seperti permata merah muda dan putih, dan dia mengenakan congsam yang ketat. Sosoknya tergambar sempurna, terutama sepasang kaki jenjang bagai giok yang indah dan stocking sutra. Begitu sempurna hingga Anda tidak bisa mengalihkan pandangan. Orang ini bukan orang lain, melainkan cucu perempuan Long Wusheng, Long Meng, dari keluarga King Long. Di samping Long Meng, ada Long Wusheng dan Luo Gusen. Kakek, Luo Yiyi, orang pertama yang berteriak ke arah Luo Gusen. Ya, Luo Gusen mengangguk. Meskipun Luo Yiyi tidak ada hubungannya dengan dia bersedia mengakui cucu perempuan ini. Dan hubungan Luo Yiyi dengan Luo Gusen bahkan lebih dalam, bahkan lebih baik daripada Yue Yina dan Luo Sentian. Senior Long, Senior Luo. Chukin juga menyapa Long Wusheng dan Luo Gusen. Penatua Chukin, permaisuri, aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua ada di sini juga. Long Wusheng berkata dengan hormat. Penatua Long, Penatua Luo, tidak ada kaisar wanita dan tetua Taisang di sini hari ini. Karena Chu memanggil kalian senior, aku juga harus memanggil kalian senior. Kata Xie, tidak, Long Wusheng berkata dengan tergesa-gesa. Permaisuri, para tetua Chu dan Qin, tidak dapat mematuhi aturan, tetapi kita tidak boleh melanggar aturan leluhur. Long Wusheng menambahkan, baiklah, kalau begitu, Xie melirik Chukin, dan setelah menerima anggukan darinya, dia tersenyum tipis. Tunggu, kakek Long, bukankah kamu yang mengatur kontes seni bela diri ini, kan? Luo Yiyi menatap Long Wusheng. Baiklah, aku yang mengaturnya untuk menger. Long Wusheng mengangguk. Apa? Chukin dan semua gadis terkejut ketika mendengar ini. Long Meng adalah wanita yang sangat cantik, haruskah dia mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat? Senior Long, Chukin berkata sambil tersenyum, gadis Long Meng, apakah kamu khawatir tentang pernikahan? Ya, tetua Chu dan Qin. Long Wusheng menjawab sambil tersenyum, menger, dia sudah berusia 1 juta tahun, tetapi dia belum menikah, dan lelaki tua itu khawatir, jadi sudah ditetapkan bahwa ini harus direkrut, 1 juta di bawah usia, siapapun yang menang dapat menikahi menger. Perlu disebutkan bahwa, karena garis keturunan mereka yang kuat, orang-orang dari keluarga abad pertengahan semuanya abadi, orang-orang berusia 1 juta tahun, di mana-mana. Long Meng tersenyum, tidak banyak bicara, tampaknya tidak menolak. Ding, misi Dewi dilepaskan. Misi Dewi, memenangkan kontes seni bela diri dan merekrut kerabat, mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Mimpi Naga, curang, mata penglihatan sejati. Chukin tiba-tiba merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Wajah Long Meng benar-benar luar biasa, Chukin melihat kecantikannya dari kerumunan besar pada pandangan pertama. Keindahan seperti itu, sistem, benar-benar tidak mungkin untuk dilepaskan. Sistem, kamu, meski begitu, Chukin masih mempertanyakan sistem yang seharusnya tidak demikian. Long Meng tentu saja seorang dewi, dan air lemak tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Ayolah, tuan rumah, kesempatan yang bagus, terserah padamu. Baiklah, ikut aku. Chukin tersenyum tipis. Chukin, apa yang kau tertawakan? Xie bertanya. Chukin, apakah kau juga ingin berpartisipasi dalam kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat? Xiao Hu berkata sambil tersenyum. Hahaha, jika Chukin berpartisipasi dalam kontes seni bela diri, maka menger pasti milik Chukin. Aku tidak tahu apakah kau setuju dengan Lao Long. Luo Gu tersenyum dengan senyum di janggutnya. Mendengar ini, hati Long Meng menjadi sangat terkejut. Jika Chukin dapat berpartisipasi dalam kontes seni bela diri dan merekrut kerabat, itu akan sangat bagus. Tentu saja aku setuju. Long Wusheng berkata dengan tegas, aku hanya tidak tahu, tetua Chukin, apakah dia akan berpartisipasi. Senior Long, Chukin, pasti akan berpartisipasi. Qin Shijing menutup mulutnya dan tersenyum, ya, Chukin. Bibi Shijing, tebakanmu kali ini salah. Chukin menatap Qin Shijing dengan pandangan bermuka dua, aku tidak ingin berpartisipasi. Semua gadis menunjukkan ekspresi yang sedikit bingung. Long Wusheng dan Long Meng juga mengubah wajah mereka, tetapi Long Wusheng dengan cepat tertawa,
Ya, keluarga Long lama kita, seharusnya Wufu yang memanjat ke Chu dan Qin. Tetua pohon besar ini, Chu Qin tertawa dan tidak berkata apa-apa. Pada saat yang sama, di arena, disertai dengan suara keras, seorang kontestan tingkat Raja Dewa Puncak disingkirkan oleh seorang pria jangkung dengan 5 ketebalan 3 besar dan perawakan yang kuat. Keluarga Huyan Zhengang menang. Dan menjadi pemimpin baru, teriak Long Jue, dewa tertinggi keluarga Long yang memimpin kontes dan merekrut kerabat. Apa? Raja Dewa Puncak, semuanya kalah. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. 1 juta tahun, seseorang yang telah berkultivasi ke puncak Raja Dewa. Bahkan keluarga abad pertengahan sangat sedikit, jadi semua orang terkejut dengan ini. Keluarga Huyan ini baik, kekuatan dan bakat Huyan Zhengang juga sangat kuat, tetapi penampilan Huyan Zhengang terlalu jelek, Nona Long Meng benar-benar ingin menikahinya. Tidak, aku tidak menerimanya. Kemarilah dan keluarkan dia dari permainan. Siapa yang akan pergi? Huyan Zhengang, meskipun dia tidak memiliki kekuatan tingkat setengah kaisar, tetapi seni sihir tertinggi keluarga mereka ditakdirkan untuk membuatnya melampaui rekan-rekannya. Gadis Long Meng, hanya bisa dilakukan. Benar saja, 3 menit berturut-turut berlalu, dan tidak ada yang berani memasuki ring. Melihat pemandangan ini, hati Long Meng menjadi sedikit gugup. Dia setuju untuk mengikuti kontes bela diri, tetapi dia berharap bahwa seorang pria yang tampan dan rupawan akan memenangkan permainan, dan Huyan Zhengang di depannya, dengan semua ototnya, dan wajahnya juga sangat bagus. Jelek, wajahnya penuh daging dan bopeng. Sebagai upaya terakhir, Long Meng menatap Long Wusheng, yang menatap Xie dan Chu Qin, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Baik permaisuri dan tetua tertinggi ada di sini. Jika keluarga Long mereka melanggar kontrak, maka keluarga Long tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di keluarga abad pertengahan di masa depan. Masih ada 2 menit, tidak akan ada yang berada di atas ring, yaitu, Huyan Zhengang akan menang. Long Jue berkata dengan enggan. Sebagai tetua Long Meng, Long Jue tidak ingin bunga Long Meng dimasukkan ke dalam kotoran sapi Huyan Zhengang. Jika tidak ada yang berpartisipasi, maka Huyan Zhengang akan menjadi pemenang kompetisi ini. Long Jue berteriak lagi 2 menit kemudian. Tunggu, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tiba-tiba, semua orang tampak terkejut dan mengalihkan pandangan mereka. Namun, semua orang terkejut. Saya melihat bahwa, di bawah mata semua orang, seorang lelaki tua dengan rambut halus, mengenakan pakaian pengemis, wajah kotor dan punggung reot, berjalan ke arena dengan tongkat. Semua orang tercengang. Siapa lelaki tua ini? Bahkan lebih jelek dari Huyan Zhengang. Selain itu, dia yakin bahwa dia baru berusia 1 juta tahun. Saya berkata, orang tua, apakah Anda pergi ke tempat yang salah? Huyan Zhengang mengerutkan kening pada pengemis tua itu. Ya, kontestan, Hong Bagong. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas ujian berteriak, usia tulang adalah 98.000 tahun, alam, Dewa Puncak. Begitu ucapan ini keluar, semua orang menghela nafas dan menjadi gempar. Apakah Anda benar-benar berusia 98.000 tahun? Huyan Zhengang meremas alisnya, menatap Hong Bagong. Benar, tetua itu sedikit, bukan? Hong Bagong tersenyum. Bukankah dikatakan bahwa siapapun yang berusia di bawah 1 juta tahun, di atas level Raja Dewa akhir, kuat, dapat berpartisipasi? Ketika aku tertawa, aku dapat melihat gigi Hong Bagong. Hanya ada 2 gigi depan yang tersisa, yang membuat semua orang merasa gugup. Baiklah, aku mengalahkanmu, Nona Long Meng, itu milikku. Huyan Zhengang mengangguk dan berkata, siapa orang tua ini, yang lebih jelek dari Huyan Zhengang itu? Ya, sekarang aku berpikir bahwa Nona Long Meng dan Huyan Zhengang adalah pasangan yang cocok. Ya, baja Huyan Zhen akan menang. Geng Huyan Zhen, Geng Huyan Zhen. Karena Hong Bagong benar-benar mengejutkan, suara semua orang beralih ke Huyan Zhengang. Long Meng dan Long Wusheng keduanya memiliki wajah sedih. Jika Hong Bagong ini menang, keluarga Long akan menjadi bahan tertawaan. Xie tersenyum ringan. Chu Qin, bagaimana menurutmu? Xie, kamu tidak bisa terlihat seperti dirimu. Chu Qin menatap Xie, memutar matanya sedikit, mungkin, Hong Bagong ini, kekuatannya luar biasa. Suara Chu Qin baru saja jatuh. Aku melihat tubuh besar Huyan Zhengang langsung diterbangkan oleh Hong Bagong. Apa?
Apa yang terjadi? Baru saja, apa yang terjadi? Huyan Zengang, bagaimana kamu bisa kalah? Aku tidak tahu, aku melihat kruk Hong Bagong bergerak, dan Huyan Zengang terlempar ke udara. Huyan Zengang juga sedikit tertegun. Dia menunjuk Hong Bagong dan berkata dengan marah, kamu menipu, anak muda, begitu banyak orang, juga Penatua Long dan Penatua Luo ada di sini. Wanita tua itu tidak curang, mereka bisa tahu sekilas. Hong Bagong menatap Long Wusheng dan Luo Gusendao. Baik Long Wusheng maupun Luo Gusen sedikit terkejut, bagaimana Hong Bagong ini bisa mengenali mereka. Namun, Long Wusheng, yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, tetap berkata, ya, dia tidak curang, biarkan permainan berlanjut. Bagaimana, kamu ingin menikahi Nona Long Meng? Tidak mungkin. Nona Long Meng, aku ingin menghangatkan tempat tidurku. Hong Bagong mencibir sambil tersenyum. Dua gigi depan Hong Bagong yang hanya berwarna kuning kembali terlihat. Melihat pemandangan ini, para penonton tidak sabar untuk maju dan merobohkan gigi depan Hong Bagong ini. Hah, oke, Huyan Zengang meraung, biarkan kamu lihat dan lihat caraku. Seni ilahi tertinggi transformasi Vajra. Begitu suara Huyan Zengang jatuh, kulitnya langsung berubah menjadi kemasan, seolah-olah dilapisi dengan lapisan emas. Pada saat yang sama, tubuh Huyan Zengang mulai membesar. Awalnya, ia dapat membesar 1000 kali, tetapi kotak ini dibuat oleh lingkaran terbatas keluarga Long, jadi ia hanya memperbesar putranya beberapa kali. Meski begitu, energinya meledak, dan bahkan batasan yang ditetapkan oleh keluarga Long mulai bergoyang. Sungguh energi yang kuat, perubahan King Kong dari keluarga Huyan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Benar sekali, pukul Hong Bagong sampai mati. Chukin, bisakah kau membantuku? Pada saat ini, Xiao Hu bertanya, menatap Chukin. Apa, jika Hong Bagong itu menang, kau bantu aku menghajarnya? Kata Qian Renshui, menatap Chukin. Kenapa? Karena dia sangat jelek, dia jelas bukan orang baik. Dia tidak boleh dibiarkan mencemari saudari Long Meng. Dahi, pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Lengan Huyan Zengang tiba-tiba menyala, dan dia menghantam Hong Bagong dengan sebuah pukulan. Hong Bagong hanya mengulurkan kruknya dengan lembut untuk meninju tinju berliannya yang tak terukur. Hentikan, apa? Penonton langsung dan Huyan Zengang sama-sama terkejut. Sepertinya gadis Long Meng adalah milikku. Hong Bagong menatap Huyan Zengang sambil tersenyum. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Huyan Zengang sangat marah, mengepalkan tangannya, dan terus-menerus menyerbu ke arah Hong Bagong, tetapi setiap pukulannya dihadang dengan sempurna oleh Huyan Zengang. Aku tahu, Hong Bagong sialan ini adalah setengah kaisar. Sudah berakhir, Nona Long Meng, aku akan menikahi Bagong Hong. Begitu, harapan, semua orang jatuh, kruk Hong Bagong melesat keluar, langsung menghantam Huyan Zengang, seorang kruk, keluar dari ring. Semua orang, dengan wajah mereka seperti abu, penonton terdiam. Terima, Hong Bagong menatap Huyan Zen Steel Rod dengan tenang. Hei, Huyan Zengang, marah, memukul tanah dengan tinjunya, menghancurkan retakan di tanah kristal energi nuklir ilahi. Hei, umumkan bahwa aku menang. Hong Bagong menatap Long Jue. Wajah Long Jue berkedut sedikit, dan dia menatap Long Meng. Ayah, pada saat ini, Long Meng menatap Long Wusheng. Menger, aku harap kamu kalah taruhan. Long Wusheng berkata tanpa daya dan menyakitkan, Bagong Hong, aku akan menjadi menantu keluarga Long mulai sekarang. Apa? Mendengar fakta ini, semua orang membuka mata mereka. Ini terlalu sulit bagi orang untuk menerima. Long Meng akan menikahi pria tua yang jahat, jadi siapapun yang merasa tidak nyaman. Kakek, apakah ini benar-benar terjadi? Long Meng menatap Long Wusheng. Menger, ingatlah bahwa kejujuran adalah dasar dari menjadi manusia. Long Wusheng mengangguk, aku ingin bertaruh. Long Meng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ya, kakek. Melihat pemandangan ini, Xiao Hu berjalan mendekat dan meraih lengan Chukin. Chukin, kakak Long Meng, apakah kalian benar-benar ingin menikah dengannya? Ya, Qian Renshui juga mengerutkan kening. Apakah ada yang tidak pantas? Chukin tersenyum tipis, orang ini, meskipun dia terlihat jelek, tetapi sangat berbakat. Xie, bagaimana menurutmu? Begitulah, Xie mengangguk, tetapi aku selalu merasa ada yang salah. Karena ini adalah taruhan yang ditetapkan oleh keluarga Long,
mereka harus melakukannya. Jika tidak, mereka akan kehilangan muka di seluruh istana patriarkat abad pertengahan. Chukin tersenyum tipis, menatap Xiao Wu dan Qian Renshui, dan meremas wajah cantik mereka. Kalian berdua bodoh yang menilai orang dari penampilan, bukan? Tidakkah kalian menginginkanku ketika aku tumbuh seperti ini? Xiao Wu dan Qian Renshui menggelengkan kepala dengan putus asa. Qian Renshui berkata tanpa berkata apa-apa, kamu tidak akan menjadi tua, dan tidak peduli apapun yang terjadi padamu, aku tidak akan pernah pergi. Ya, aku juga. Xiao Wu juga mengangguk. Hampir sama, kalau begitu ayo pergi, kata Chukin, dan pergi bersama para gadis. Ketika Long Meng melihat Chukin dan yang lainnya pergi, matanya yang indah sedikit menyipit, tetapi dia dengan cepat menutup kembali pandangannya. Kamu adalah orang yang akan memiliki seorang suami, dan bahkan jika Chukin yang lebih tua itu hebat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, Hong Bagong di atas panggung berjalan langsung turun dari ring dan datang ke sisi Long Meng. Ketika semua orang melihat penampilan Hong Bagong yang jelek dan bau yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, mereka semua mundur dan bubar. Hanya anggota keluarga Long, serta Long Wusheng, Luo Gusen, dan Long Meng yang tidak pergi. Halo, Tuan Tua, Hong Bagong, tanpa menahan diri, berteriak langsung ke Long Wusheng. Long Wusheng menelan ludah, tetapi tersenyum dan berkata, Bagong Hong, meskipun karena kamu telah memenangkan kontes seni bela diri, itu menunjukkan bahwa kamu sangat berbakat. Aku tidak bertanya tentang asal-usulmu, selama kamu berasal dari keluarga abad pertengahan. Orang-orang, di masa depan, Menger akan menjadi calon istrimu. Aku akan mengurus sisanya. Aku tidak memiliki persyaratan lain. Kamu harus bersikap baik padanya, jika tidak, seluruh keluarga Long kita tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Dan keluarga Luoku. Luo Gusen mengikuti. Jangan khawatir, ayah mertua, tetua Luo, mulai sekarang, seseorang Hong, aku tidak akan pernah meninggalkan gadis Long Meng. Hong Bagong berkata sambil tersenyum. Saat Hong Bagong tertawa, bau bawang putih yang kuat keluar. Long Wusheng semakin mengerutkan kening, tetapi mengangguk. Dan Hong Bagong langsung memegang telapak tangan Long Meng. Dia bisa merasakan telapak tangan Long Meng sangat lembut, dan karena Long Meng adalah makhluk setengah naga dan setengah dewa, kulitnya terasa tak terlukiskan. Hong Bagong tak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya lebih keras. Long Meng merasakan semangat Hong Bagong, tetapi dia tidak berbicara. Kalau begitu Menger, kamu dan Hachiko, mari kita jalan-jalan di kota dan berkenalan dengan perasaan itu, kata Long Wusheng. Kemudian, Long Wusheng merendahkan suaranya dan bergema di telinga Long Meng, jangan membencinya. Jangan khawatir, kakek, kawinkan ayam dengan ayam, kawinkan anjing dengan anjing. Long Meng mengecilkan lehernya dan menjawab, Menger, tidak akan. Ya, Long Wusheng mengangguk. Kemudian Long Meng menatap Hong Bagong, suamiku, bagaimana kalau kita jalan-jalan di kota? Oke, Hong Bagong, tentu saja langsung setuju. Jadi, di depan mata semua orang, Hong Bagong memegang tangan kecil Long Meng yang lembut dan mulai berkeliaran di kota kekaisaran. Memprovokasi semua orang, untuk sementara, dan iri hati serta kebencian. Nona, apa yang Anda suka makan? Hong Bagong bertanya, sambil menatap Long Meng. Saya suka makan daging hewan. Long Meng menjawab, terutama daging kelinci. Tidak, ganti yang lain. Hong Bagong menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, kelinci sangat lucu, bagaimana Anda bisa makan kelinci? Kalau begitu, daging binatang berjiwa kucing. Long Meng melanjutkan, itu tidak baik, daging kucing rasanya tidak enak, jadi Nona tidak boleh makan terlalu banyak. Hong Bagong tetap menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak berhasil, daging kalajengking. Long Meng berkata setelah jeda, bukankah ini makan binger? Hong Bagong diam-diam berkata, tidak, atau tidak, bagaimana selera Nona bisa begitu istimewa? Nafujun, apa yang ingin Anda makan? Long Meng berkata dengan alis yang sedikit mengernyit. Nona, bagaimana kalau makan daging sapi? Tanya Hong Bagong. Daging sapi lebih cocok untuk kayu bakar. Karena suami ingin memakannya, kami akan memakannya. Long Meng tersenyum dan mengangguk, hanya suami. Gigimu, tidak apa-apa. Hong Bagong tertawa. Setelah ini, Hong Bagong dan Long Meng berjalan ke restoran bergandengan tangan.
Kecantikan dan temperamen Long Meng yang luar biasa, serta keburukan dan sikap santai Hong Bagong, segera menarik perhatian banyak orang. Siapa ini? Apa yang terjadi dengan dunia kuno pertengahan di kehidupan terakhir? Ada wanita cantik seperti itu. Kamu belum tahu, dia adalah Bagong Hong, dan tuan muda dari keluarga naga biru di sebelahnya. Bagong Hong, baru saja memenangkan kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat. Dia adalah Hong Bagong yang sangat berbakat dan berwajah jelek yang baru saja dibicarakan. Mungkin, mereka dari keluarga atas, cepatlah, makanlah milikmu, jangan mengunyah lidahmu. Setelah mengatakan itu, Bagong Hong dan Long Meng tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Pada saat ini, Bagong Hong mencelupkan sepotong daging sapi yang diiris tipis ke dalam sup yang dimintanya untuk disiapkan oleh toko dan mengirimkannya ke mulut Long Meng. Long Meng tidak menolak. Setelah memakan irisan daging sapi itu, dia memuji, "Suamiku, mengapa daging sapi mentah ini direndam dalam sup ini? Ini disebut hot pot." Hong Bagong tersenyum, "Aku meminta mereka untuk menaruh beberapa bumbu khusus dalam sup, dan kemudian membiarkan mereka memotong irisan daging sapi tipis-tipis, sehingga setelah direndam dalam sup, keduanya ada kelezatan daging sapi dan sensasi menyegarkan dari sup, yang secara alami luar biasa. Kalau begitu aku ingin makan lebih banyak, kamu menyuapiku." Long Meng tiba-tiba menjadi kurang tahan terhadap Hong Bagong ini. Terlebih lagi, Hong Bagong, karena dia adalah suaminya, ini adalah fakta yang tidak berubah, Long Meng hanya bisa menerimanya. Hong Bagong mengangguk, dan terus memasukkan sepotong daging sapi rebus ke dalam mulut dirinya dan Long Meng. Penampilan Long Meng sudah cukup untuk membuat banyak pria tergila-gila. Makanan apapun yang dimakannya dapat merasakan sensasi embun giok. Pada saat ini, semua orang melihat Long Meng dan makan dengan sangat lezat, dan mereka mengeluarkan air liur. Pemilik toko, beri aku panci panas juga. Pemilik toko, potong 2 atau 2 potong daging sapi, tipis-tipis. Pemilik toko, supku pasti panas. Mendengar teriakan dari kerumunan, Long Meng menatap Hong Bagong sambil tersenyum dan berkata, "Suamiku, mereka semua belajar darimu. Apa pedulimu dengan mereka? Apakah kamu merasa nyaman makan?" Hong Bagong bertanya, "Ya, ini adalah makanan terlezat yang pernah aku makan, terima kasih, suamiku." Long Meng, orang pertama berkata dengan ringan, "Kalau begitu kamu tidak siap, beri aku hadiah." Hong Bagong bertanya. Long Meng berhenti sejenak, bangkit berdiri, dan duduk di sebelah Hong Bagong. Kemudian, dengan bibir merahnya yang indah, dia mencium pipi Hong Bagong yang sedikit kotor. "Tunggu sebentar." Hong Bagong menghentikan Long Meng, "Ada sesuatu di wajahku, Menger, bukan?" "Tidak apa-apa," kata Long Meng, mengeluarkan salah satu sapu tangan yang indah, dan dengan lembut menyekanya di wajah Hong Bagong. Pada saat ini, ekspresi Hong Bagong tiba-tiba berubah, dan dia segera memeluk Long Meng, dan sedetik kemudian, rantai besi menonjol dari kehampaan dan mencengkeram posisi semula Long Meng. Melihat pemandangan ini, Long Meng dan orang-orang di restoran semuanya terkejut, dan Hong Bagong memanfaatkan situasi tersebut dan meraih rantai besi dan langsung menarik keluar orang-orang di kehampaan. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya, tetapi dengan sosok yang sangat kekar. "Siapa kau, berani melakukannya di kota Kaisar Pangu?" Cukin belum berbicara, orang-orang di restoran berkerumun, melihat orang-orang bertopeng di tanah, dan bertanya dengan dingin. "Hah?" Pria bertopeng itu mendengus dingin, mencoba merobek ruang untuk melarikan diri, tetapi Bagong Hong tersedot kembali dengan telapak tangannya. Dalam perjalanan untuk menyedot, topeng pria bertopeng itu terkoyak oleh kekuatan ilahi, memperlihatkan wajah aslinya. Itu bukan orang lain, itu adalah Huyan Zhengang. Hong Bagong, Huyan Zhengang, berlutut di tanah dengan kekuatan kapasitasnya. "Apakah itu kau?" Long Meng berkata dengan cemberut. "Ya, Nona Long Meng, bocah jelek ini tidak cocok, ikutlah denganku. Aku akan menjagamu selama sisa hidupku." Huyan Zhengang menjawab, tetapi saya melihat bahwa Long Meng tidak tahu di mana harus menarik cambuk, dan cambuk itu mengenai tubuh Huyan Zhengang. Cambuk ini langsung menghancurkan tubuh emas Huyan Zhengang, meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, Long Meng berkata dengan dingin, "Siapa yang mengizinkanmu bersikap kasar kepada suamiku?" "Gadis Long Meng, aku tidak yakin." Huyan Zhengang berkata dengan marah. "Jangan terima." Long Meng berkata dengan tajam, "Pergi,
biarkan aku melihatmu lagi, dan melihatmu memukulmu sekali. Kalian, tunggu, aku akan kembali. Huyan Zhengang berkata, dan dia ingin berjalan keluar. Tunggu, aturan keluarga abad pertengahan, mulai dari kota Kaisar Pangu, dan kirim langsung ke neraka. Hong Bagong berkata dengan dingin, kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengirimku ke neraka? Kamu bahkan bukan seorang diaken. Huyan Zhengang berbalik dan berkata, begitu suara Huyan Zhengang jatuh, aku melihat Hong Bagong mengulurkan tangannya dan mendorong, dan Huyan Zhengang langsung terkejut. Pada saat yang sama, di belakang Huyan Zhengang, muncul sebuah terowongan ruang angkasa yang mengarah ke surga. Huyan Zhengang langsung masuk, kirim langsung ke neraka, orang ini adalah seorang penatua. Semua orang terkejut, namun, mereka berbalik, Hong Bagong dan Long Meng telah menghilang di tempat. Kota Kaisar Pangu, di sebuah taman terpencil, Hong Bagong dan Long Meng muncul di sini. Suamiku, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk mencapai neraka? Siapa kamu? Long Meng bertanya, menatap Hong Bagong dengan heran. Penjara surgawi, seperti namanya, penjara terbesar di abad pertengahan, tempat beberapa dewa tertinggi duduk, dan sebuah barisan pertahanan telah ditanam. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk pergi ke sana, apalagi mengirim Huyan Zhengang langsung ke penjara surgawi. Kamu ingin aku menjadi siapa? Hong Bagong menatap Long Meng dengan senyum tipis. Ketika Long Meng mendengar ini, hal pertama yang ada di pikirannya adalah Chuqin. Long Meng terkejut saat mengetahui bahwa dia memiliki rasa sayang yang tak terlukiskan kepada Chuqin. Ini juga normal. Awalnya, Long Meng sangat mengagumi, dan bahkan sangat mengagumi Chuqin. Selain itu, sistemnya 100%, dan Long Meng sangat mencintai Chuqin. Namun, dia menahan diri, dan yang dia sukai seharusnya adalah Hong Bagong di depannya. Lupakan saja, suamiku, tidak peduli siapa kamu adalah suamiku, aku adalah istrimu. Long Meng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius. Ketika Hong Bagong mendengar ini, dia tersenyum acuh tak acuh, sebenarnya, Menger, aku berbohong padamu. Hah, Long Meng bertanya sedikit dengan heran. Ini bukan caraku. Hong Bagong tersenyum tipis. Itu, sebelum kata-kata Long Meng jatuh, aku melihat Hong Bagong di depannya, benar-benar berubah, tidak lagi berwajah jelek itu, dan menjadi wajah yang bersih dan rapi, tampan yang membuat banyak gadis muda terobsesi dan tergila-gila. Penampilan yang tak tertandingi. Orang ini adalah Chuqin. Penatua Chuqin. Long Meng pernah curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tidak, haruskah aku disebut suamiku? Chuqin tersenyum tipis. Ah, Long Meng benar-benar tercengang. Penatua Chuqin, aku jelas melihatmu. Lihat bahwa Sie dan aku sudah pergi. Pada saat ini, di samping Long Meng, sebuah suara yang identik dengan suara Chuqin terdengar. Long Meng berbalik dan melihat bahwa Chuqin yang lain berdiri di sana. Ini, apa yang terjadi? Long Meng menatap kedua wajah yang identik dan mempesona itu, benar-benar tidak nyaman. Pada saat ini, Chuqin yang berubah menjadi Hong Bagong berubah menjadi cahaya dan bayangan dan memasuki tubuh Chuqin. Jelas, ketika Chuqin mendapatkan misi sistem, dia diam-diam memanggil klonnya, membuatnya menyamar dan menyamar, menjadi Hong Bagong, dan memenangkan kontes seni bela diri. Dengan kata lain, Hong Bagong, itu adalah Chuqin. Adapun penyamarannya, itu wajar untuk mencegah Xiao Wu dan yang lainnya melihatnya. Chuqin dengan tenang berjalan di depan Long Meng, karena dia adalah klonku.